Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Apa kabar semuanya? Kita sangat mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Pada saat itu Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami untuk mendengar dan mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi ruang tempat ini, hati kami, dan biarlah kami merasakan kemuliaan-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Hadir di tempat ini. Dan biarlah Engkau ditinggikan, dan biarlah Engkau dipermuliakan. Oleh itu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan, yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sehingga ayat yang ke-46, maka khotbah pada hari ini bertema domba dan kambing dipisahkannya. Mari kita bersama-sama, domba dan kambing dipisahkan. Dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 32 berkata, apabila anak manusia datang sebagai raja dengan semua malaikat Allah, dia akan duduk di atas takhtanya yang mulia. Umat manusia di bumi ini akan dikumpulkan di hadapannya. Kemudian dia akan memisahkan mereka menjadi dua kumpulan, seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Saudara dan saudara sekalian, perumpamaan ini berbicara mengenai pemisahan domba dengan kambing. Ini menggambarkan tentang penghakiman yang terakhir. Tuhan memisahkan orang benar dari orang jahat. Semua bangsa dan suku akan dikumpulkan di hadapan Tuhan. Kemudian dilakukan pemisahan seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Seluruh bangsa-bangsa akan dikumpulkan di hadapan Tuhan. Di hadapan anak Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang akan berdiri di hadapan hakim, yaitu Tuhan Yesus. Semua orang hadir, orang baik maupun orang yang tidak baik, orang jahat dan orang benar. Tidak seorang pun yang terkecuali. Hakim itu akan memisahkan orang benar daripada orang jahat. Sama seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Poin yang pertama saudara sekalian, yaitu domba dan kambing. Pemisahan di antara domba dan kambing berkaitan dengan perbezaan sifat atau sikap mereka. Sifat domba mendengar suara gembalanya. Yohanes pasal 10 ayat 3. Penjaga kandang membuka pintu baginya, dan kawanan domba mendengar suara gembala yang memanggil nama setiap ekor domba. Lalu gembala itu memimpin kawanan domba keluar. Saudara dan saudara sekalian, dalam ayat ini Kristus adalah gembala. Orang-orang percaya adalah domba-dombanya. Domba-domba mendengar suara gembalanya. Firman Tuhan adalah suara gembala yang perlu didengar oleh domba-domba, yaitu kita. Nah, sifat domba yang kedua ialah domba mengenal gembalanya. Yohanes pasal 10 ayat 14.
Setelah dia membawa kawanan domba itu keluar, dia berjalan di hadapan dan domba-domba itu mengikuti dia karena mengenal suaranya. Domba yang mengenal gembalanya, gembala berjalan di depan, domba-domba mengikutinya. Mengenal Tuhan dengan benar, kita harus mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Tanda orang yang mengenal Tuhan kelihatan melalui ketaatannya melakukan kehendak Tuhan. Sifat yang ketiga, domba tidak suka bergaduh. Domba tidak suka berkelahi. Yesaya pasal 53 ayat 7. Dia diperlakukan dengan kasar, tetapi dia menanggungnya dengan sabar. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke perbantaian atau induk domba yang dicukur bulunya. Saudara dan saudara sekalian, kalau kita melihat sifat domba ini, walaupun kepala bertemu dengan kepala, mereka tetap hidup rukun di dalam kumpulan mereka masing-masing. Domba rela mengalah, rela berkorban, dan rela dikorban, dan tidak suka melawan. Domba tidak merontah atau menggeliat sewaktu bulunya digunting. Demikian juga Tuhan Yesus rela menjadi anak manusia yang dikorbankan demi kehidupan manusia, demi keselamatan manusia, demi masa depan manusia. Saudara, yang kedua ialah sifat kambing. Kambing suka mementing diri atau suka bersendirian. Kambing tidak suka berkumpulan. Kambing suka sendiri-sendiri. Kambing tidak suka di kawasan lapang atau di kawasan yang terbuka di waktu malam. Dia takut kesejukan. Dia takut sekelilingnya yang sejuk. Kambing memerlukan kandang. Nah, itulah sebabnya gembala memisahkan domba dengan kambing. Orang yang bersifat kambing tidak peduli, tidak prihatin dengan apa yang orang lain alami. Tidak ambil tahu kesukaran orang lain. Mereka pentingkan urusan diri sendiri. Orang kata, aku, kau adalah kau. Sifat yang kedua ialah kambing suka menanduk. Kambing suka tanduk apa saja yang ada di depannya. Jadi orang yang bersifat kambing suka tanduk sana, tanduk sini. Suka menyakiti di sana, suka menyakiti di situ. Saudara sekalian, inilah sifat kambing, yaitu tidak senang kalau ada orang di sekelilingnya. Semuanya dia sakiti. Yang ketiga, sifat kambing suka menyesatkan. Sewaktu kambing bergabung dengan domba-domba, kambing selalu memimpin. Beberapa ekor domba akan ikut dengan kambing. Kambing membentuk kumpulan baru yang terpisah dari kumpulan domba yang lain. Namun karena sifat kambing tidak suka berkumpulan, akhirnya kambing itu akan meninggalkan kumpulan domba yang dipimpinnya, yang disesatnya, dibiarkannya domba-domba itu sesat. Domba dan kambing mempunyai banyak perbezaan. Demikian juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai banyak perbezaan dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Perbezaan-perbezaan ini menentukan kedudukan atau posisi kehidupan mereka. Perbezaan-perbezaan ini kita dapat mengenal siapakah yang melakukan firman Tuhan dan siapa yang tidak melakukan firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Poin yang kedua yaitu kanan
dan kiri. Matius pasal 25 ayat 33 mengatakan, Anak manusia akan mengumpulkan orang yang melakukan kehendak Allah di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saudara dan saudara sekalian, kita akan dipisahkan menjadi dua kumpulan. Kumpulan domba atau kumpulan kambing. Di kanan atau di kiri. Kumpulan suam-suam kuku atau kumpulan di tengah-tengah tidak ada dalam kerajaan Allah. Ini bermakna mereka yang masuk dalam kumpulan kelas kambing di sebelah kiri, Tuhan menempatkan orang yang melakukan kehendaknya di sebelah kanan, yaitu kumpulan domba. Orang-orang fasik atau orang-orang jahat ditempatkan di sebelah kiri atau kumpulan kambing. Pemisahan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Posisi yang menentukan kita di kanan atau di kiri adalah diri kita sendiri. Kalau kita ingin berada di kumpulan kanan atau kumpulan domba, ini adalah kumpulan yang diselamatkan dan dimenangkan. Sebaliknya saudara, kalau kita terus hidup di dalam dosa dan memandang rendah perbuatan baik dan benar, maka siap sedialah ditempatkan di sebelah kiri kumpulan kelas kambing untuk menerima penghukuman yang kekal. Kumpulan di sebelah kanan. Mari kita lihat dalam Matius pasal 25 ayat 34. Kemudian raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Hai kamu yang diberkati Bapakku, marilah dan nikmatilah pemerintahan Allah yang telah disediakan oleh Allah untuk kamu sejak dunia diciptakannya. Tuhan menghakimi menurut perbuatan atau perilaku selama kita hidup. Mengapa orang yang berada di sebelah kanan berhak masuk dalam kerajaan Allah? Sebab mereka menghidupi dan melakukan apa yang mereka imani. Perkara ini terbukti dari perkataan Tuhan Yesus. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu melawat aku. Melalui ungkapan ini, kita dapat simpulkan bahwa orang-orang yang ada di sebelah kanannya itu adalah orang-orang yang mempunyai keprihatinan dan kasih yang tulus kepada umat sesamanya. Kita tahu bahwa tidak satu pun perbuatan manusia yang tidak diketahui oleh Tuhan. Iman yang hidup menghasilkan buah perbuatannya yang baik. Namun, tidak semua perbuatan baik layak di hadapan Tuhan. Perbuatan baik belum tentu hasil dari buah iman. Saudara, ada perbedaan orang benar dan orang yang merasa dirinya benar. Orang benar adalah orang yang melakukan perbuatan baik yang wujud dari imannya dan tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan. Dia tidak akan mengingati dan menghitung perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Orang yang merasa benar adalah orang yang melakukan perbuatan baik dengan tujuan supaya dikenali. Dia suka mengingati atau mengungkit-ungkit dan suka menghitung perbuatan baik dan pertolongan yang dia lakukan kepada orang lain. Biasanya orang ini menolong
hanya kepada orang-orang tertentu. Matius pasal 25 ayat 44 mengatakan, jawab orang-orang yang di sebelah kiri raja itu, ya Tuhan, bilakah kami nampak Tuhan lapar, atau dahaga, atau sebagai orang asing, atau tidak berpakaian, atau sakit, atau dipenjarakan, dan kami tidak menolong Tuhan? Jawabannya menegaskan bahwa mereka tidak mempunyai kesungguhan melakukan kebaikan. Mereka berpikir kerajaan Allah itu cukup hanya mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang tertentu saja. Jawab Yesus kepada orang-orang benar itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kumpulan di sebelah kiri. Matius pasal 25 ayat 41. Kemudian raja itu akan berkata kepada kumpulan orang di sebelah kirinya, pergi dari sini, hai kamu yang dikutuk Allah, pergilah ke dalam api yang tidak dapat padam, yang telah disediakan oleh Allah untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Perkataan orang-orang terkutuk menyatakan orang-orang ini berada dalam kutuk Allah, berada dalam penghakiman Allah. Ulangan pasal 11 ayat 26 sehingga 28 mengatakan, pada hari ini aku memberi kamu pilihan antara berkat dan kutuk. Berkat jika kamu taat kepada perintah Tuhan Allah kamu yang aku berikan kepada kamu pada hari ini. Atau kutuk jika kamu tidak taat kepada perintah itu dan berpaling untuk menyembah Tuhan-Tuhan lain yang tidak pernah kamu puja. Saudara dan saudara sekalian, berkat diberikan bagi mereka yang taat kepada Allah dan kutuk untuk mereka yang tidak taat. Ulangan pasal 28 ayat 15 hingga 19 mengatakan, tetapi jika kamu tidak taat kepada Tuhan Allah kamu dan tidak setia melakukan segala perintah dan hukumnya yang aku berikan kepada kamu hari ini, maka semua kutuk ini akan menimpa kamu. Terkutuklah tuaian gandum kamu dan makanan yang kamu buat daripada gandum itu. Terkutuklah kamu sehingga anak kamu sedikit sahaja, hasil tanaman kamu sedikit, dan lembu serta domba kamu tidak banyak. Terkutuklah segala usaha kamu. Saudara dan saudara sekalian, orang-orang berdosa dipisahkan dari Kristus untuk selama-lamanya. Mereka dikirim ke suatu tempat dan menghabiskan hidup kekal mereka bersama dengan setan, iblis, dan pengikut-pengikutnya. Alkitab mengatakan tempat itu bernama neraka. Di ruang pengadilan, di ruang penghakiman, orang yang ditempatkan di sebelah kiri terkejut dan berkata, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, atau kami tidak melayani engkau? Jawabnya, kamu menolak Kristus ketika pengikut-pengikutnya datang kepadamu. Kamu menutup mata dan mengeraskan hati sewaktu pengikut-pengikut Tuhan Yesus memerlukan sesuatu daripada kamu. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara dan saudara sekalian, mereka adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus dan membentuk gereja. Ketika mereka ditolak, Kristus juga ditolak.
Mereka adalah mewakili Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Saudara dan saudara sekalian, domba selalu berdampingan, berdekatan satu dengan yang lain, dengan arah kepala yang sama. Kambing selalu membelakangi satu dengan yang lain, saling bergaduh, dan saling tandang menandang. Kambing suka bergaduh, suka berkelahi. Ini disebabkan oleh sifatnya yang mementingkan diri. Domba saling menghangatkan satu dengan yang lain, saling mendorong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka berdiri searah, seolah-olah sedang mengadakan conference. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan mengenai pemisahan di antara domba dengan kambing. Ini berbicara mengenai murid-muridnya yang mempunyai misi kepada bangsa-bangsa. Nasib manusia akan ditentukan oleh cara mereka memperlakukan para utusan Tuhan, yaitu saudara-saudaranya, orang-orang percaya, atau hamba-hamba Tuhan. Mereka yang bersedia menerima pemberitaan Injil, menerima hamba-hamba Tuhan, dan memperlakukan mereka dengan baik, pada hakikatnya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka secara pribadi. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Matius pasal 10 ayat 40. Mereka yang menolak pemberitaan Injil atau hamba-hamba Tuhan dan memperlakukan mereka dengan buruk atau jahat, bermaksud mereka menolak Kristus. Hukuman menantikan mereka. Suatu masa kita akan berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan hakim, yaitu Yesus Kristus. Mungkin kita satu kumpulan di sebelah kanan. Mungkin juga kita terpisah, satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Kedudukan kita pada masa akan datang ditentukan oleh kita hari ini. Apakah Anda bersifat domba atau bersifat kambing? Apakah Anda berada di sebelah kanan atau berada di sebelah kiri? Anda yang menentukan. Oleh itu saudara sekalian, siapkan diri kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang sederhana ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya pada suatu hari kelak kami menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan. Oleh Tuhan, pada saat ini berkatilah setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu. Mohon kuasa Roh Kudus Tuhan menjamah dan memberi kami pengertian yang dalam akan firman-Mu ini, supaya kami dapat menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh Tuhan, berkatilah setiap mereka yang mendengarkan firman ini, dan biarlah Engkau ditinggikan, dan biarlah Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.